Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahras siyami wal qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil qiyamati wazziham. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang saya hormati, seluruh pengurus masjid dan pengurus PTIK yang saya ta'zimi, alhamdulillah wa syukrulillah, di siang hari ini kita bisa menyelenggarakan ibadah salat zuhur, dilanjutkan dengan kultum ba'da salah. Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan yang begitu istimewa. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita semua di bulan ini dengan berbagai macam kenikmatan, fadilah, keberkahan, ibadah-ibadah sunnah yang biasa kita lakukan di luar Ramadan, pahalanya dilipat gandakan seperti ibadah wajib. Sementara ibadah-ibadah wajib di luar Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan, insya Allah akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, bahkan dalam beberapa riwayat bisa lebih dari itu semua. Ini adalah sebuah fadilah, sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Para hadirin, di bulan Ramadan juga ternyata terjadi banyak peristiwa agung. Di antara peristiwa itu, yang pertama adalah Ghazwatu Badrin Al-Kubra, Perang Badar. Ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Umat Islam pada waktu itu berjumlah kurang lebih 300-an. Sementara melawan kafir Quraisy jumlahnya itu 10 ribuan. Artinya tidak berimbang dari aspek kuantitatif. Tapi ternyata bulan Ramadan menjadikan para sahabat pada waktu itu tidak gentar, tidak mundur satu langkah pun. Semangat dan etos serta jihad mereka untuk menegakkan keadilan itu tidak lekang. Bukan karena puasa lantas mereka berleha-leha santai diisi dengan ibadah-ibadah mahdhah, tetapi ternyata semangat para sahabat di bulan suci pada waktu itu terus berkobar untuk menegakkan kehormatan, menegakkan negara yang disepakati, yaitu negara Madinah. Kemudian di tahun 8 Hijriah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melakukan peristiwa yang luar biasa di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 9 Ramadan tahun ke-8, pembukaan kota Makkah atau Fathu Makkah. Ini terjadi pada saat bulan suci Ramadan. Seluruh sahabat dan umat Islam pada waktu itu tentu menyelenggarakan ibadah siang. Tetapi kenapa para sahabat tetap bersemangat pada waktu itu? Tentu karena bulan ini selain penuh dengan keberkahan, karena ada peristiwa di mana kaum kafir Quraisy itu telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Mereka mengkhianati poin-poin perjanjian, sehingga sesuai dengan apa yang termaktub dalam naskah perjanjian itu, baginda Rasul dengan sangat terpaksa harus menyerang kota Makkah. Kendati tidak terjadi peperangan waktu itu, karena seluruh pasukan daripada kafir Quraisy lari tunggang langgang. Singkat cerita, ini menjadi peristiwa heroik yang luar biasa. Tahun ke-8 Hijriah tanggal 9 Ramadan, baginda Rasul mampu mengembalikan dan merebut kembali kota kelahirannya, yaitu kota Mekah. Dalam konteks Indonesia, para jemaah sekalian, kita juga mengenal proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam catatan sejarah itu persis terjadi 17 Agustus 45
tahun dan tanggalnya, atau tanggalnya adalah 9 Ramadan. Itu artinya semangat-semangat kebangsaan yang telah ditorehkan oleh founding fathers kita, para pendiri bangsa yang kita cintai, itu adalah sebentuk ijtihad untuk mereplikasi, mengulang kembali peristiwa heroik yang pernah dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh para sahabat Nabi pada waktu itu. Jadi Ramadan itu adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sesungguhnya tidak boleh menjadikan kita bermalas-malasan, berleha-leha dengan alasan menjalankan siamu Ramadan, kemudian etos kerja kita menjadi turun. Tidak demikian, justru Ramadan mengisyaratkan kepada kita semua tentang peningkatan produktivitas dan etos kerja. Itu terbukti dari rekaman-rekaman sejarah yang kita punya. Bahkan pada waktu agresi Belanda yang pertama, itu kalau tidak salah 1947, kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah, itu juga perlawanan para gerilyawan, pasukan-pasukan kita, para rakyat, itu dikomando untuk melawan agresi Belanda. Ada Kiai Haji Sanusi misalnya, itu juga melakukan perlawanan di bulan Ramadan melawan kolonialisme Belanda. Ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Sekali lagi, peristiwa-peristiwa di atas menegaskan dan menunjukkan kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya kita harus meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana cara kita agar mampu untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan etos kerja kita di bulan suci Ramadan, di mana di dalamnya kadang-kadang bagi sebagian orang dijadikan alasan untuk menurunkan produktivitasnya. Pertama, itu yang paling penting adalah kita syukur, mensyukuri bahwa profesi yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun profesi itu merupakan anugerah. Banyak di luar sana orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, terlunta-lunta, mereka meminta, mereka papa, kaum du'afa wal masakin. Karena itu kita sebagai insan-insan yang diberikan anugerah fadilah oleh Allah untuk berkesempatan bekerja, berprofesi, apapun bentuk dan jenisnya, yang penting itu halal, maka kita syukuri itu. Bentuk kesyukurannya adalah tentu dengan memperhatikan tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, meningkatkan produktivitas kerja kita, bukan justru menurunkannya. Karena kalau kita turun etosnya, produktivitasnya, berarti kita tidak mensyukuri anugerah yang luar biasa itu. Yang kedua yang perlu dilakukan untuk memastikan agar Ramadan, bulan puasa ini, tidak menurunkan produktivitas dan etos kerja kita adalah tanzimul wakti. Bagaimana kita semua mampu untuk memanage waktu kita dengan baik. Dalam perputaran 24 jam kita bagi waktu kita, al-waktu, ada waktun lil ibadah, ada waktun lil amal, dan ada waktun lil raha. Setidaknya ada 3 komposisi pembagian waktu yang harus kita lakukan dengan baik agar produktivitasnya tetap terjaga. Yang pertama adalah waktun lil ibadah. Kita sediakan waktu-waktu, kita perhatikan waktu-waktu khusus untuk peribadatan kita. Ibadah itu ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang mubah. Maka di sini fikih prioritas menjadi penting untuk memastikan agar yang wajib tidak pernah kita tinggalkan dengan alasan menjalankan ibadah sunnah. Bapak, tarawih itu menguras waktu dan tenaga, qiyamul lail itu menguras waktu dan tenaga. Maka saya qiyamul lail semalam suntuk sehingga paginya yang wajib, yakni sholatus subhi, itu malah ditinggalkan. Ini salah di dalam memprioritaskan waktu ibadah. Yang wajib itu tentu menempati posisi number 1, posisi pertama, berikutnya baru sunnah-sunnah, berikutnya baru yang mubah-mubah. Lalu ada waktu yang terkait dengan pekerjaan, waktun lil amal ya.
Jam kerja kita ada yang setengah 8, ada yang jam 8, dan begitu seterusnya sesuai dengan aturan main yang ada, tentu perlu diperhatikan. Maka mengatur waktu-waktu dan ritme ini menjadi penting. Ada juga waktu lirraha, siang hari seperti ini di bulan Ramadan kadang-kadang kita menyelenggarakan taklim, pengajian-pengajian untuk menambah sedikit dan mengingatkan pengetahuan kita semua. Kemudian setelah itu mungkin masih ada sekitar 30-20 menit untuk raha, untuk beristirahat agar stamina kembali bangkit untuk berproduksi dan beraktivitas dalam kantor kita masing-masing. Ini juga perlu untuk diperhatikan. Jadi ada waktu ibadah, kemudian ada waktu bekerja, dan juga ada waktu raha, waktu beristirahat. Maka malam hari seyogjanya setelah sholawat tarawih kita beristirahat untuk persiapan bahwa esok hari kita akan bangun sahur dan begitu seterusnya. Karena ibadah Ramadan yang di dalamnya puasa itu diantara hikmah yang tersembunyi adalah menjadikan kita semua sebagai manusia yang disiplin mengatur waktu, disiplin menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang ada di pundak kita. Puasa menggambarkan sekaligus menjadikan kita orang-orang yang konsisten terhadap tata aturan. Tata aturan salah satunya adalah soal konsistensi terhadap pembagian-pembagian dan manajemen waktu yang ada. Kemudian yang ketiga, agar produktivitas dan juga etos kerja ini tidak menurun di bulan Ramadan, sebagaimana dulu pernah ditampilkan oleh para heroik kita, baik di era baginda Rasul, era sahabat, maupun para pendahulu kita di negeri yang kita cintai ini, itu adalah dengan cara melakukan keseimbangan, menyeimbangkan seluruh proses yang ada dalam kegiatan kita. Jadi jangan juga kemudian karena alasan bulan puasa itu penuh berkah, semua waktu 24 jam kita pakai untuk ngaji, semua waktu kita pakai untuk misalnya melakukan qiyamul lail, sementara waktu yang lain tidak kita gunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti bekerja, aktivitas-aktivitas seperti bertemu, bercengkrama dengan keluarga. Masing-masing punya waktunya, punya bagiannya. Maka kalau kita ingin berproduksi, tetap produktif dan menjaga etos kerja kita di bulan ini, maka seyogjanya kita harus mampu menyeimbangkan setiap bagian-bagian yang ada secara proporsional sehingga produktivitasnya tidak terkurangi sedikit pun. Justru harapannya adalah di bulan Ramadan ini produktivitas kita semakin meningkat. Para hadirin rahimakumullah, yang tak kalah penting yang terakhir itu adalah memperhatikan kualitas. Kita di Ramadan ini semua amal dilipat gandakan, tetapi yang perlu diperhatikan tidak sekedar pelipat gandaan secara kuantitatif, tetapi yang jauh di atas itu semua adalah pelipat gandaan secara kualitatif. Bolehlah kita mencanangkan target-target kuantitatif, khatam Al-Quran misalnya sehari berapa juz, sebulan berapa kali khatam, boleh, itu bagus, tetapi di atas itu seyogjanya diimbangi dengan dimensi yang lebih substansial, yaitu kualitasnya. Membaca juga harus diimbangi misalnya dengan kualitas bacaan. Apa yang kita baca secara kuantitatif harus berimbang dengan bacaan yang kualitatif. Maka ketika kita menghatamkan satu kali, setidaknya satu kali pemahaman, 2 kali maka bisa 2 atau 3 kali pemahaman. Membaca basmalah, kalau kejarnya adalah kejar tayang kuantitatif, maka hanya makna basmalah dalam arti zahir saja, tapi yang diinginkan adalah tak berhenti memahami basmalah dari aspek zahir, tapi juga bagaimana mampu memahaminya dalam aspek yang lebih dalam, kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan. Itu jauh lebih diinginkan, itu jauh lebih baik dibanding sekedar kejaran-kejaran atau capaian-capaian kuantitatif. Demikian para hadirin sekalian,
mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Sisa-sisa bulan Ramadan ini hari ke-10, artinya kalau 30 kurang 20 hari, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan fadilah, keberkahan, sehingga kita sampai pada ujung Ramadan semua amal dicatat dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita semua untuk kembali menghadap kepadanya dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.